Oke sob, untuk pertandingan hari ini kembali lagi gue akan memberikan kalian prediksi, dan pertandingan yang pastinya sangat ditunggu pada hari ini adalah di mana AFF Championship sudah memasuki babak playoff leg kedua. Indonesia akan bertandang ke Ninh National Stadium, yakni di mana home untuk Vietnam sendiri. Ini akan menjadi langkah yang cukup berat karena mengingat pada pertandingan leg pertama Indonesia gagal memenangkan laga dan hanya berakhir 0-0. Tentu saja di sini Vietnam jauh lebih diunggulkan karena bermain sebagai tim tuan rumah. Mereka akan didatangkan oleh supporter mereka. Kalau kita melihat sih bahwa sejauh ini ya memang Vietnam ini cukup unggul dari histori ke histori apabila mereka bermain sebagai tim tuan rumah, khususnya melawan Indonesia ya. Kalau gua melihat di sini secara histori ya, dalam 10 tahun terakhir Vietnam belum pernah terkalahkan ya. Bahkan dari tahun 93 Vietnam jika bermain sebagai tuan rumah belum terkalahkan oleh Indonesia. Apakah ini merupakan era baru dari Sintayong yang akan membuat Indonesia pertama kalinya mampu memenangkan laga? Tentu harapan kita seperti itu ya. Namun kalau kita mengacu pada bagaimana permainan Indonesia ketika berhadapan dengan Vietnam di first leg ketika itu bermain di GBK, harusnya ini menunjukkan antusias yang cukup baik ya. Kalau gue bilang pertandingan ini akan sedikit mengunggulkan Indonesia dengan skuad yang dimilikinya. Prediksi gue akan sulit menentukan siapakah yang akan lolos ke babak berikutnya. Tapi di 90 menit pertama gue mengunggulkan Indonesia minimal mampu menahan imbang Vietnam dengan skor 1-1. Oke, berikutnya kita melihat di pertandingan Serie A Liga Italia. Lanjutannya adalah Verona akan berhadapan dengan Cremonese, yang mana Verona sendiri ini musim ini berada di peringkat paling terbawah, diikuti oleh Cremonese yang tepat berada di atas mereka dengan 7 poin, hanya berselisih 1 angka. Kalau kita melihat bagaimana Verona melakoni 16 laga dengan 12 kekalahan tapi mampu memenangkan 1 laga. Cremonese sendiri memang berada di atas mereka, namun dalam 16 laga juga sudah mengalami 9 kekalahan, 7 hasil seri, tapi tanpa kemenangan sama sekali. Yang menjadi sebuah perhatian di sini bahwa kedua belah tim ini sudah kebobolan sebanyak 30 kali baik Verona dan Cremonese 27 kali. Artinya pertahanan mereka sangatlah buruk ya kedua belah tim ini. Dan belum pernah memenangkan 5 pertandingan terakhir. Verona ini dalam 5 laga kandang mengalami 5 kekalahan beruntun. Harusnya melawan Cremonese yang merupakan tim yang papan bawah juga, Verona mampu memanfaatkan situasi ini ya untuk memperoleh kemenangan. Kalau gue melihat ada secerca harapan yang dimiliki oleh Verona. Meskipun secara histori kedua belah tim ini cukup berimbang, namun prediksi gue Verona akan menang dengan skor tipis 2-1. Oke, yang berikutnya adalah Bologna akan berhadapan dengan Atalanta yang musim ini sangat mengecewakan penampilan mereka. Setelah di awal musim bersaing di papan atas, kini mereka berada di posisi ke-7 dengan torehan 28 angka. Tentunya dengan hasil yang dimiliki oleh AS Roma dini hari kemarin melawan AC Milan, Atalanta memiliki peluang yang cukup besar untuk menggeser AS Roma maupun Lazio dan kembali berada di zona Eropa. Kendati demikian, kalau gue melihat bahwa melawan Bologna ini tidak akanlah mudah sama sekali karena 3 laga kandang yang sudah dilewati oleh Bologna dengan 3 kemenangan berturut-turut ini merupakan sebuah hal yang akan cukup menyulitkan bagi Atalanta. Apalagi Atalanta musim ini meskipun cukup baik jika bermain sebagai tim tamu dengan 5 kemenangan dalam 8 laga tandang, akan pastinya terjadinya perlawanan antara Bologna dan Atalanta ya. Kalau prediksi gua sih pertandingan ini secara histori memang Atalanta sedikit lebih baik dibandingkan Bologna, tapi karena bermain sebagai tuan rumah, prediksi gua Bologna minimal akan menahan imbang Atalanta dengan skor 1-1. Oke, kita lanjut di pertandingan berikutnya di mana Atletico Bilbao akan berhadapan dengan Osasuna. Atletico Bilbao sendiri ini terus-menerus mendulang hasil yang cukup baik hingga akhirnya mereka kini berada di peringkat ke-7. Sudah masuk
celah untuk memasuki zona Eropa lagi dengan torehan 25 angka dari 15 laga sudah memenangkan 7 laga. Sama dengan tim tamu Osasuna yang juga sudah memenangkan 7 laga sejauh ini di La Liga. Namun sayangnya Osasuna dalam 2 laga terakhir menunjukkan performance yang sangat telah menurun dengan 2 kekalahan beruntun. Kalau kita melihat ini akan sedikit merugikan mereka, karena Atletico Bilbao ini dalam 5 laga kandang terakhir ini mampu mengoleksi 4 kemenangan dan 1 hasil kekalahan saja. Prediksi gua pertandingan ini sepertinya masih akan dimenangkan oleh Atletico Bilbao dengan skor 2-1.